Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa dalam Sepekan Mitra Pos edisi Minggu 17 Oktober 2021. Kami akan menyajikan berita terupdate Sekarisidenan Pati dan Semarang dalam sepekan ini bersama saya Mila Chandra. Inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Berita pertama pemirsa, pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Pati kembali akan menyalurkan bantuan paket sembako untuk nelayan yang membutuhkan. Bantuan ini akan disalurkan paling cepat bulan depan. Pemkab Pati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Pati kembali akan menyalurkan bantuan paket sembako untuk nelayan yang membutuhkan. Mereka diantaranya nelayan jombo, anak buah kapal maupun nelayan yang berstatus sebagai janda. Bantuan ini akan disalurkan paling cepat bulan depan. Bantuan ini diharap mampu meringankan beban hidup masyarakat golongan nelayan yang makin terpuruk dengan adanya pandemi COVID-19. Bantuan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah dan nelayan. Kasih Sarpras Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Nelayan DKP Pati Taryadi mengatakan, bantuan ini awalnya akan disalurkan pada Juni hingga Juli 2021. Namun karena anggaran yang digunakan terkena refocusing untuk penanganan COVID-19, penyaluran bantuan tersebut diurungkan. Ia melansir akan ada 98 nelayan berstatus janda dan 108 nelayan jombo yang akan tercover dalam bantuan ini. Mereka yang mendapat bantuan umumnya berusia renta dengan status sebagai janda yang hidup serba kekurangan. Golongan janda, nelayan jombo, dan ABK kurang mampu tersebut akan mendapat paket sembako berupa 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Pati berencana akan membuka kembali Job Market Fair tahun 2022. Disnaker Trans Kabupaten Pati berencana akan membuka kembali Job Market Fair tahun 2022 depan. Kabid PPTKI Sri Mulyanto mengungkapkan tahun ini Disnaker Trans kembali tak menyelenggarakan Job Market Fair lantaran anggarannya habis terkena refocusing untuk penanganan COVID-19. Selain tidak ada anggaran, animo perusahaan lokal maupun luar daerah untuk merekrut karyawan juga sedang lesu. Kemampuan finansial pun turun berdampak masa PPKM yang terus diperpanjang. Skenarionya, jika terlaksana pertengahan tahun depan, Job Fair akan digelar secara konvensional, mempertemukan secara langsung pihak perusahaan pencari karyawan dan para pencari kerja. Ia sengaja tak menggelar secara virtual karena menurut Mulyanto metode tersebut tidak efektif, dikarenakan tidak adanya interaksi langsung antara pihak perusahaan dan pencari kerja. Namun Mulyanto menegaskan, meski sudah dianggarkan jauh-jauh hari, tidak menutup kemungkinan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 masih terjadi tahun depan. Namun, Disnaker Trans akan memprioritaskan program tersebut, lantaran Job Fair dari Disnaker Trans adalah yang paling dirindukan oleh para pencari kerja. Sebagai alternatif tidak adanya Job Fair di Pati, para pencari kerja disarankan untuk mencari info lowongan kerja melalui media sosial Disnaker Trans Pati, aplikasi e-Makaryo, atau melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Bupati Pati Haryanto mengungkapkan adanya kekosongan sebanyak 570 formasi perangkat desa di Kabupaten Pati. Bupati Pati Haryanto mengungkapkan adanya kekosongan beberapa formasi perangkat desa di Bumi Minatani. Sebanyak 570 formasi perangkat desa belum ada pengisinya. Kondisi ini membuat banyak kepala desa mengajukan permohonan pengisian perangkat. Lantaran keberadaan perangkat desa merupakan kebutuhan dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa yang optimal. Kepala desa pun perlu didukung oleh perangkat desa yang memadai dan kompeten. Namun Pati belum menyelenggarakan pengisian perangkat desa pada tahun ini lantaran adanya Pilkades. Paparan tersebut merupakan jawaban Haryanto untuk menjawab pandangan umum fraksi PDI Perjuangan dalam forum rapat paripurna sebelumnya. Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah menunda pengisian perangkat desa pada 2022. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk terlebih dahulu mendisiplinkan kinerja para perangkat desa yang saat ini aktif menjabat. Sebab dari hasil inspeksi mendadak DPRD Pati masih menjumpai banyak perangkat desa yang melakukan pelanggaran disiplin. Bupati Pati Haryanto menjelaskan pihaknya telah berupaya mendisiplinkan aparatur pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkatnya.
Terbaru, Pemkab Pati telah menertibkan Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2001 tentang disiplin kerja dan etika aparatur pemerintah desa di lingkungan Pemkab Pati. Substansi peraturan Bupati tersebut mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hari dan jam kerja aparatur pemerintahan desa sama seperti ASN di lingkungan Pemkab Pati. Kedua, kehadiran aparatur pemerintah desa dilakukan dengan penerapan presensi elektronik melalui identifikasi wajah. Ketiga, terdapat ketentuan cuti bagi aparatur pemerintah desa. Dan keempat, terdapat sanksi administratif berupa hukuman disiplin bagi aparatur pemerintah desa yang melanggar kewajiban, larangan, dan etika. Denda bagi pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten Pati mengalami kenaikan mulai Oktober 2021 ini. Denda bagi pelanggar prokes di Kabupaten Pati mengalami kenaikan mulai Oktober 2021 ini. Pemandu karaoke hingga pengelola karaoke pun akan dikenai denda bila nekat buka di tengah pandemi COVID-19 ini. Kenaikan denda itu berdasarkan instruksi Bupati nomor 15 tahun 2021. Instruksi Bupati itu terkait dengan perubahan pemberlakuan tatanan baru ini, ada beberapa perubahan dalam aturan tersebut. Bagi masyarakat umum yang melanggar protokol kesehatan dapat dikenai denda Rp1.000.000. ASN atau abdi negara dikenai denda Rp3.000.000 dan pengelola usaha terkena denda Rp5.000.000. Aturan sebelumnya masyarakat umum hanya terkena denda Rp100.000, ASN Rp300.000 dan pengelola hanya dapat terkena denda Rp1.000.000. Selain itu mereka juga bisa saja terkena hukuman berupa menyapu, membersihkan tempat umum hingga hukuman fisik. Lantaran denda ini tak begitu optimal dan masih banyak ditemui masyarakat atau pengelola karaoke yang nekat mengabaikan protokol kesehatan dan membuka usaha karaoke-nya, Bupati Pati Haryanto pun menaikkan denda bagi pelanggar prokes. Pihaknya berharap dengan adanya kenaikan denda ini membuat pemandu karaoke, pengunjung hingga pengelola karaoke menjadi jera dan tak membuka usaha karaoke di tengah pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Memasuki musim panen raya garam pada bulan Oktober, harga garam rakyat di Kabupaten Rembang naik dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk kualitas 1 dari tangan petani per kilogramnya saat ini mencapai Rp600. Memasuki musim panen raya garam pada bulan Oktober, harga garam rakyat di Kabupaten Rembang naik dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk kualitas K1 dari tangan petani per kilogramnya saat ini mencapai Rp600. Senti Mahardika, penyuluh perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang menyebut, harga tersebut sudah termasuk tinggi mengingat sejak tahun 2020 hingga awal 2021, harga garam sempat anjlok di harga Rp300 per kilogram. Diprediksi harga jual garam petani bisa naik lagi di angka Rp700 per kilogram lantaran stoknya makin menipis. Para tengkulak garam di Rembang saat ini juga kesulitan mencari stok garam. Santi menjelaskan kurangnya stok garam lokal disebabkan karena lahan garam di Rembang hanya beroperasi 80%. Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari Sepekan Mitra Pos. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate Sekarisi dan Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Kini saatnya saya Milih Chandra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.